Pagi hari ini kita akan membahas satu topik Dhamma tentang mencegah keburukan atau kejahatan, memunculkan kebajikan. Bagaimana mencegah agar jangan sampai kejahatan atau keburukan itu kita lakukan. Dan bagaimana kita mengembangkan kebajikan kita. Yang pertama, kejahatan. Apa itu kejahatan? Definisi dari kejahatan. Kejahatan adalah satu perbuatan, satu tindakan bila dilakukan akan mengakibatkan penderitaan bagi si pelaku. Satu tindakan, satu perbuatan bila dilakukan akan mendatangkan penderitaan bagi makhluk lain. Satu tindakan, satu perbuatan bila dilakukan akan mengakibatkan penderitaan baik bagi si pelaku maupun makhluk lain. Ini definisi dari kejahatan. Jadi bisa saja satu kejahatan itu hanya berakibat pada si pelaku saja, belum berakibat penderitaan yang dirasakan oleh makhluk lain. Kadangkala kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi makhluk lain, tapi bagi si pelaku belum berakibat. Kadangkala juga kejahatan dilakukan itu bisa berakibat penderitaan baik bagi si pelaku maupun makhluk lain. Apa saja yang dikategorikan sebagai kejahatan? Apa saja jenis-jenis perbuatan jahat atau perbuatan buruk itu? Ada 10 perbuatan jahat, 10 perbuatan buruk yang terbagi menjadi 3 bagian yang bisa dilakukan melalui tubuh, bisa dilakukan melalui ucapan, juga bisa dilakukan melalui pikiran. Apa kejahatan atau keburukan yang bisa terjadi melalui tubuh jasmani ini? Yaitu mengambil barang milik orang lain. Umumnya kita menyebutnya mencuri. Mencuri ini satu kejahatan. Memusnahkan makhluk lain. Umumnya kita menyebut membunuh. Yang ketiga, melakukan hubungan seks yang salah. Biasanya kita menyebutnya perbuatan asusila. Ini 3 kejahatan yang bisa terjadi melalui tubuh kita. Tubuh jasmani bisa berbuat jahat. Bisa membunuh, bisa mencuri, bisa asusila. Kemudian ada kejahatan yang bisa dilakukan melalui ucapan. Ada 4. Keburukan atau kejahatan melalui ucapan ada 4. Yaitu berbohong. Tahu ya berbohong? Berkata yang tidak benar, menyampaikan sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran. Itu berbohong.
Kemudian yang kedua adalah menghasut. Tahu menghasut? Menghasut adalah, termasuk di dalam menghasut ini adalah memecah belah, mengadu domba, ya, berbicara tentang si A kepada orang ini, kemudian orang ini diadu dengan orang yang ini, diadu domba, itu menghasut, sehingga terjadi perpecahan, terjadi pertikaian, itu menghasut. Termasuk di sini adalah di dalam menghasut adalah memfitnah, ya, memfitnah orang yang sesungguhnya tidak bersalah dibilang bersalah. Ini menghasut. Kemudian ada kejahatan atau keburukan yang lain melalui ucapan adalah berkata kasar. Nah, apa itu kata kasar? Kata-kata umpatan, cacian, makian, ya. Biasanya keluar karena kemarahan. Nah, kalau seseorang udah marah, jengkel, sudah nggak suka sama orang itu, keluar ucapan-ucapan yang kasar. Dari mulutnya keluar ucapan-ucapan kasar dalam bentuk binatang-binatang yang berkaki 2, berkaki 4, diabsenin satu-satu. Ya, itu kata-kata kasar, ya. Nah, itu kejahatan, itu keburukan melalui ucapan. Ada kejahatan yang lain yang melalui ucapan adalah berucap hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna, atau kita bisa menyebutnya omong kosongan, omongan yang sama sekali tak berguna, tak bermanfaat, sampah palapa, omong kosong. Apa contohnya omong kosong? Omongan yang tidak bermanfaat, omongan yang tidak berguna. Contohnya kalau ibu-ibu remaja putri, ya, habis nonton film, nonton sinetron, nonton drakor, cerita sama temennya begitu seru sekali jalan cerita filmnya. Itu omong kosong. Omongan yang tidak bermanfaat, omongan yang tidak berguna, pembicaraan, diskusi yang tidak bermanfaat. Ini sampah palapa, omong kosong, ya. Atau ngegosipin orang, ya, ngerumpi sesama teman di sana, setelah ngerumpi ngegosipin orang. Itu omong kosong, omongan yang tidak bermanfaat. Bagi bapak-bapak apa omong kosong? Ya, pemuda-pemuda, biasanya kalau habis begadang semalam karena nonton bola, nah besoknya ketemu temen, cerita seru tentang pertandingan bola yang baru saja dia simak, ya, tentang gol, tentang apa, terus tanya ini, tanya itu, kamu pegang siapa, kamu pegang mana, saya pegang tiang. Cerita tentang bola, diskusi tentang bola itu omong kosong. Omongan yang tidak bermanfaat, omongan yang tidak berguna. Itu keburukan dari ucapan. Nah, jadi dari ucapan ini terjadi keburukan atau kejahatan ada 4. Bisa berbohong, bisa menghasut, bisa berkata kasar, bisa omong kosong. Ada kejahatan melalui pikiran, masih di dalam rancangan, belum tercetus dalam ucapan maupun melalui tubuh, masih di dalam pikiran. Apa? Yaitu menyimpan keserakahan, menginginkan
ya, harta orang lain dengan penuh keserakahan. Baru dalam tahap keinginan, berencana. Ya. Ini sudah menjadi satu kejahatan melalui pikiran. Atau punya itikat jahat. Ya. Punya itikat jahat. Menyimpan kemarahan, menyimpan dendam, menyimpan kebencian. Ya, ini itikat jahat, ya. Ada keserakahan, biasanya menginginkan, ingin. Ada yang namanya itikat jahat atau kebencian, menolak, tidak suka, ya. Kebencian. Masih di dalam pikiran, belum tercetus. Ini kejahatan melalui pikiran. Kadangkala juga ada pandangan keliru, pandangan salah. Ini kejahatan melalui pikiran. Nah, ini jenis kejahatan. Biasanya kejahatan melalui pikiran ini, ya, akan mendatangkan penderitaan bagi si pelaku. Belum tentu makhluk lain menderita. Kenapa? Karena masih dirancang di dalam pikiran sendiri. Belum tercetus melalui ucapan atau tubuh. Kalau sudah tercetus melalui ucapan atau tubuh, maka pihak lain, objeknya, makhluk lain bisa menderita. Tapi kalau masih di dalam dirancangan, di dalam pikiran, ini yang menderita terlebih dahulu adalah si pelaku itu. Contohnya apa? Ya, bentuk-bentuk hal-hal yang buruk yang selalu ada di dalam pikiran. Ya, misalnya iri hati, cemburu, ya. Pernah mengalami iri hati, cemburu? Iri hati, cemburu itu biasanya karena tidak suka melihat orang lain lebih baik daripada dia. Ketidaksukaan. Rasa tidak suka terhadap orang lain memiliki barang yang lebih bagus daripada dia. Orang yang memiliki barang itu tentu belum menderita. Tapi orang yang iri ini sudah menderita. Orang tetangganya beli kulkas baru, dia yang kepanasan. Tetangganya happy aja dapat kulkas baru. Punya mobil baru. Punya AC baru. Dia yang kepanasan. Kenapa? Karena di dalam batinnya ada iri hati. Tidak suka. Itu kejahatan. Kejahatan di dalam pikirannya. Tetangganya belum tentu menderita karena dia masih simpen. Nah, itulah mengapa dikatakan satu kejahatan bisa saja mendatangkan penderitaan bagi si pelaku. Belum tentu pada objeknya. Karena masih di dalam pikiran, rancangan-rancangan, tapi dia sudah menderita. Kalau orang menyimpan dendam, kemarahan, sama. Ibu, bapak, saudara-saudari pernah merasakan dendam atau benci terhadap seseorang, apa yang dirasakan? Panas atau sejuk? Hah? Panas apa sejuk? Kalau saya sedang ada kemarahan di dalam batin, panas, berarti pernah tahu. Ya. Tidur di dalam satu ruangan udah ada AC-nya, orang masuk ke situ merasa dingin karena sudah 16 derajat di setelnya, tapi dia nggak bisa tidur, kepanasan, gelisah. Nyatanya bukan dari ruangan, tapi dari dalam yang panas itu. Ya, ini kejahatan yang ada di dalam. Ya. Nah, ini 10 jenis kejahatan. Dari tubuh ada 3,
membunuh, mencuri, asusila. Dari ucapan ada 4, ya, berbohong, menghasut, berkata kasar, omong kosong. Dari pikiran ada 3, menyimpan keserakahan, menyimpan kebencian, dan memiliki pandangan salah. Nah, bahaya ini sesungguhnya. Kejahatan ini berbahaya, akan mendatangkan penderitaan. Penderitaan dalam kehidupan sekarang, penderitaan dalam kehidupan berikutnya. Kalau senantiasa ditimbun terus, ditambah terus keburukan-keburukan ini, kejahatan-kejahatan ini, bukan hanya menderita dalam kehidupan sekarang, meninggal lahir di alam-alam rendah, di alam-alam sengsara. Itu kejahatan. Sifatnya adalah membawa kepada penderitaan. Ya. Kita harus tahu jenis-jenis kejahatan ini. Sudah tahu jenis-jenis kejahatan ini, ya. Bahayanya, akibat yang akan diakibatkan oleh kejahatan ini, ya, kita juga harus tahu. Ya, sehingga kita tidak lakukan kejahatan itu. Tapi, ya, orang itu walaupun sudah tahu jenis-jenis kejahatan, jenisnya apa saja, yang melalui tubuh, yang melalui ucapan, yang melalui pikiran, sudah tahu bahayanya dari kejahatan itu, sudah tahu, ya. Tapi masih saja mengulang-ulang kejahatan itu. Apa sebabnya? Ibu, bapak, saudara-saudari, mungkin sudah sering, ya walaupun mungkin belum sering, mungkin sudah pernah mendengar ini, ya, mendengar jenis-jenis kejahatan ini, bahayanya. Tapi kenapa masih mengulang kembali kejahatan itu? Masih dilakukan lagi dan dilakukan lagi. Apa penyebabnya? Di dalam Sigalaka Sutta, ya, kadang-kala kita menyebutnya Sigalowada Sutta, itu dijelaskan, ya, memang di sana sutanya panjang karena di bagian Diga Nikaya, sutta yang panjang, ya, lebih penjelasannya lebih rincinya itu tentang kewajiban-kewajiban, tetapi di sana ada satu bagian yang menjelaskan sebab dari orang melakukan kejahatan, sebab dari orang melakukan keburukan. Apa sebabnya yang menyebabkan seseorang itu berbuat buruk, berbuat jahat? Penyebabnya ada 4 hal. Yaitu yang pertama, candagati. Nafsu kesenangan indria. Penyebab dari seseorang berbuat buruk, berbuat jahat yang pertama ini karena nafsu kesenangan indria. Bila seseorang itu sudah dikuasai oleh nafsu kesenangan indria, ingin dia capai dengan cara-cara yang baik tidak tercapai, maka dengan cara yang buruk pun dia kerjakan demi memuaskan kesenangan indrianya. Indria mata ingin selalu melihat yang indah-indah, indera telinga mendengar suara-suara yang merdu, indera hidung inginnya mencium membau yang harum, indera lidah ingin mengecap makanan-makanan yang lezat, makanan yang nikmat. Indera tubuh ingin menyentuh hal-hal yang halus, yang lembut. Kesenangan-kesenangan indera ini, ya, kalau dibiarkan
dan terus ingin diladeni, ya, bahaya. Dia akan menuntut lagi, tidak pernah selesai. Kalau kita meladeni kesenangan indria, itu ibaratnya seperti orang yang haus, tapi yang dia minum adalah air garam. Apa jadinya ketika seseorang itu haus, dia minumnya air garam, maka tambah haus. Tidak menyelesaikan dahaganya, malah tambah haus. Begitu juga dengan kesenangan indria. Ya, kalau diladeni tidak akan pernah putus, tidak akan pernah selesai. Dia akan menuntut lagi. Nah, kesenangan indria ini yang menyebabkan seseorang berbuat buruk, berbuat jahat. Contohnya, ya, kalau misalnya seseorang itu sudah dikuasai kesenangan indria, misalnya indria mata, ingin menonton, ya, ingin melihat yang indah-indah. Biasanya faktor kesenangan indera mata itu berkaitan dengan indera telinga. Dua indera ini biasanya berbarengan menuntutnya. Mata yang melihat, telinga yang mendengar. Nah, ini berkaitan dengan tontonan biasanya. Dengan film, dengan sinetron, dengan permainan-permainan. Nah, kalau di zaman dulu ya, satu rumah paling punya satu televisi, ya kan? Kalau di zaman sekarang, satu keluarga ada anak 2, ada istri, ada suami, satu rumah punya televisi 4. Setiap ruangan ada, enggak rebutan. Tapi lebih gampang lagi masing-masing punya HP. Bisa nonton hiburan di HP masing-masing. Nah, kalau di zaman dulu itu biasanya gara-gara kesenangan indera mata, indera telinganya ini yang selalu ingin dipuaskan dengan tontonan-tontonan. Si istri, si anak gadisnya ingin film, ingin sinetron. Si bapak, anak putranya ini ingin bola. Gara-gara kesenangan indera ingin melihat ini, rebutan remote-nya bisa dibanting. Remote TV-nya hancur. Demi memuaskan kesenangan indera, bisa terjadi pertengkaran di dalam satu keluarga. Gara-gara ingin nonton televisi. Ya kan? Ini kesenangan indera ini penyebab dari keburukan, kejahatan. Kalau di zaman sekarang ini, ya, remaja putra-putri itu, ya, sibuk main game di HP. Dilarang sama orang tuanya, dicegah sama orang tuanya, disuruh belajar atau diarahkan untuk melakukan sesuatu, bisa marah, mencaci maki orang tuanya. Gara-gara apa? Kesenangan indera mata dan telinga yang selalu ingin main game. Bisa berbuat buruk, berbuat jahat sama orang tua. Mencaci maki, ngomel-ngomel sama orang tua. Itulah, ya. Kesenangan indera ini penyebab dari keburukan, kejahatan terjadi. Satu keluarga jalan-jalan, yang satu ingin makan ini, yang satu ingin bakso, yang satu ingin mie, yang ingin sate, nggak ketemu. Ribut di jalan gara-gara mau memuaskan kesenangan indera lidah. Bisa ribut, bisa terjadi cekcok, keburukan, kejahatan bisa terjadi. Gara-gara kesenangan indria, ya. Ini hal yang pertama. Walaupun udah tahu itu kejahatan, itu keburukan, itu berbahaya, itu berakibat penderitaan, tapi masih diulang. Penyebabnya adalah karena yang pertama ini candagati, nafsu kesenangan indria.
Hal yang kedua, mengapa kejahatan atau keburukan ini terus terjadi, terus terulang? Yang kedua adalah dosa gati. Kebencian yang ada di dalam batin. Kalau seseorang sudah dikuasai kebencian, di sana ada kemarahan, ada dendam, sangat-sangat mudah sekali berbuat buruk. Sangat mudah berbuat jahat. Ya. Kalau orang sudah dikuasai kebencian. Nah, ini hal yang kedua. Mengapa kejahatan, keburukan itu terus terulang walaupun sudah tahu itu adalah berbahaya. Yang kedua ini karena adanya dosa gati. Kebencian yang bersarang di dalam batin. Yang ketiga, yang menyebabkan kejahatan atau keburukan itu terulang karena moha gati. Batin yang bodoh. Batin yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya. Mana yang menjurus ke arah penderitaan, mana yang menjurus ke arah kebahagiaan. Dia tidak bisa bedakan itu. Bila seseorang sudah dikuasai moha, batin yang bodoh, sangat mudah untuk berbuat buruk. Sangat mudah untuk berbuat jahat. Kenapa? Karena dia punya pandangan, dia punya pengertian, berbuat buruk nggak apa-apa, nggak ada akibatnya. Berbuat baik nggak perlu, nggak ada manfaat. Itu orang yang dikuasai batin yang bodoh, batin yang nggak bisa memahami kebenaran. Kewihara nggak perlu capek, ngapain kewihara? Puja bakti duduk di bawah pegel. Senang-senang di luar, cari hiburan, poya-poya, oh boleh, itu penting. Ya. Sampai-sampai dia punya pemikiran, punya pandangan, kerja itu selama seminggu dari Senin sampai Sabtu. Minggu itu waktunya kita poya-poya, waktunya kita senang-senang. Pandangannya begitu. Jangan kewihara, ngapain kewihara? Udah capek selama seminggu kerja, masa mau diwihara lagi? Suntuk. Itu orang dikuasai moha, batin yang bodoh, sehingga kewihara dianggap nggak perlu, nggak ada gunanya. Lebih baik cari hiburan karena udah seminggu capek kerja. Itu dikuasai dengan si moha, batin yang bodoh. Ya. Kalau orang yang bijaksana ya berpikirnya beda. Satu minggu ini Senin sampai Sabtu saya terus berjuang untuk mencukupi kebutuhan tubuh ini. Bekerja untuk makan, untuk bayar tagihan-tagihan, untuk kesehatan fisik. Ya, saya kumpulkan uang selama seminggu, fokusnya untuk kebutuhan tubuh. Di hari Minggu saya harus mencukupi kebutuhan batin saya, yaitu saya harus isi dengan kebajikan. Baca parita, mendengarkan dhamma, bermeditasi. Saya harus datang ke wihara di hari Minggu untuk memberi makan kepada batin saya. Orang bijaksana akan berpikirnya seperti itu. Lain dengan orang yang batinnya bodoh. Minggu itu untuk senang-senang, untuk poya-poya. Jangan digunakan untuk kewihara. Nanti kewihara tambah suntuk. Nah, itu batinnya bodoh, ya. Nah, orang yang dikuasai dengan moha ini sangat mudah berbuat buruk, sangat mudah berbuat jahat. Yang keempat,
penyebab seseorang itu berbuat buruk, berbuat jahat karena bayagati, takut. Keadaan rasa takut ini juga bisa membuat seseorang itu mudah berbuat buruk, mudah berbuat jahat. Ya, sebagai contoh, kalau ibu, bapak, saudara-saudari di rumahnya banyak nyamuk nggak? Kalau ada nyamuk, wah, kemudian dia, waduh kalau ada nyamuk ini saya takut kalau digigit nanti kena malaria, kena demam berdarah. Karena takut digigit nyamuk itu, takut nanti sakit. Apa yang dia lakukan terhadap si nyamuk? Dikasih rasa jeruk. Ya. Tapi rasa jeruk yang berbahaya, disemprot. Nah, dibunuh. Karena rasa takut bisa menyebabkan keburukan, kejahatan. Seseorang bisa berbuat buruk, bisa berbuat jahat karena takut ini. Ya, biasanya kekuatan rasa takut ini, bila sudah berbuat yang buruk, bisa meningkat lagi keburukan itu. Bertambah lagi. Contohnya, kalau seseorang itu berbuat buruk, berbuat jahat, kejahatannya diketahui oleh orang lain, dia takut kejahatannya ini dilaporkan oleh orang yang mengetahui kejahatan dia. Apa yang dia lakukan terhadap orang yang mengetahui kejahatan dia ini? Orang yang mengetahui kejahatan dia bisa jadi bahaya oleh dia. Bisa diancam, bahkan bisa dibunuh. Karena dia takut kejahatannya dibongkar. Rasa takut itu menyebabkan seseorang itu bisa berbuat buruk dan meningkatkan keburukannya itu, meningkatkan kejahatannya itu. Ya, kayak kasus-kasus korupsi, ya. Kasus korupsi yang sudah diketahui oleh orang lain, ya. Orang lain ini yang mengetahui kejahatan dia yang korupsi. Nah, orang yang korupsi ini apa? Yang dia lakukan terhadap orang yang mengetahui bahwa dia ini korupsi. Pasti orang ini berbahaya, ya. Orang yang mengetahui kejahatan orang lain, ya, ini sudah diancam oleh dia. Ya. Karena takut nanti dilaporkan, takut ketahuan, ya. Sama yang dalam hal-hal yang kecil-kecil juga seperti itu. Karena rasa takut, seseorang bisa berbuat buruk, bisa berbuat jahat. Nah, inilah 4 hal mengapa seseorang itu mengulang kembali kejahatan atau keburukan. Walaupun sudah tahu kejahatan itu berbahaya, akan mendatangkan penderitaan. Yang pertama karena apa? Karena nafsu kesenangan indria, karena kebencian, ya, karena batin yang bodoh, karena takut. 4 hal inilah yang menyebabkan seseorang itu melakukan keburukan dan mengulang kembali keburukan itu. Melakukan kejahatan dan mengulang kembali kejahatan itu. Nah, maka perlu bagi kita untuk meninggalkan keburukan, meninggalkan kejahatan. Justru yang harus kita kembangkan adalah kebajikan. Nah, bagaimana caranya? Ya, untuk menghilangkan keburukan, menghilangkan kejahatan ini, justru yang ada adalah kita mengembangkan kebajikan. Kita harus punya 5 hal. Ya. Ini materinya padat ya. Tentang kejahatan. Karena ada hafalannya bisa enggak ini ya? Dan kejahatan melalui tubuh, melalui ucapan, melalui pikiran, semuanya jadi ada 10. Penyebab dari kejahatan ada 4. Nah sekarang ditambah lagi ada 5. Untuk mencegah kejahatan, mengembangkan kebajikan. Hafal enggak? Hafal, diingat ya.
Nah, apa yang harus kita miliki agar kita tidak melakukan keburukan, mencegah keburukan itu terjadi? Justru yang kita kembangkan adalah kebajikan. Kita harus memiliki 5 hal. Yang pertama, miliki sada, keyakinan. Utamanya sebagai umat Buddha itu harus yakin kepada Tiratana. Yakin kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bila keyakinan ada pada diri seseorang, maka kejahatan akan dia tinggalkan. Justru dia akan melakukan yang baik. Kalau dia punya sada, keyakinan. Salah satu yang harus diyakini, Dhamma yang harus diyakini adalah tentang hukum kama. Ajaran Sang Buddha yang harus diyakini adalah hukum kama. Bila seseorang itu yakin terhadap hukum kama, siapa berbuat baik, buahnya kebahagiaan. Siapa berbuat jahat, buahnya penderitaan. Dia yakin akan itu, dia nggak akan berbuat jahat. Kenapa? Karena takut akibatnya adalah penderitaan bagi dia. Maka dia akan lakukan yang baik. Kenapa? Karena buahnya adalah, dari kebaikan ini adalah kebahagiaan. Benar-benar yakin terhadap hukum kama, dia tidak akan melakukan yang buruk. Justru dia akan meningkatkan yang baik. Ini yang pertama. Punya sada, keyakinan. Ya, yang kokoh kuat. Ya, bagaimana meningkatkan kualitas sada ini? Sesungguhnya saat puja bakti yang kita lakukan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sada kita, keyakinan kita. Karena apa yang dilakukan di saat puja bakti itu mengarah kepada tiratana, keyakinan yang tertinggi yang patut kita yakini. Ya. Keyakinan yang tertinggi yang patut kita yakini adalah yakin kepada tiratana, yakin kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, bagaimana meningkatkan kualitas sada kita, keyakinan kita terhadap tiratana ini? Salah satu caranya datang ke wihara melakukan puja bakti. Karena di saat puja bakti, kita mengarah kepada tiratana. Dari bernamaskara, kita arah kepada tiratana. Baca parita, tisarana, Buddha, Dhamma, Sangha, Nusati, itu semua ke Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya. Mendengarkan Dhamma itu untuk memperkuat keyakinan kepada Dhamma. Nah, saat puja bakti ini sesungguhnya adalah memperkokoh, memperkuat sada. Ya, dengan sada yang kuat, kejahatan akan kita cegah, kebaikan akan kita kembangkan. Ini yang pertama, punya sada. Yang kedua, punya hiri. Di dalam batinnya ini ada hiri. Apa itu hiri? Hiri adalah malu berbuat jahat. Harus dikembangkan. Kalau udah ada, dikembangkan rasa malu berbuat jahat. Kalau belum ada, dimunculkan. Malu berbuat jahat. Bila ada malu di dalam batin kita, kita nggak akan lakukan. Kenapa? Ada rasa malu, tetapi malu yang benar. Bukan malu yang salah. Bante, saya harus punya malu. Saya malu datang ke wihara. Itu malu yang nggak benar. Saya malu ketemu Bante. Kenapa? Malu aja. Nggak biasa ketemu Bante. Malu yang salah. Ya. Malu ketemu teman-teman, malu bergaul. Itu bukan malu yang dimaksud hiri. Hiri ini adalah malu melakukan yang buruk, malu melakukan yang jahat. Itu yang benar. Nah, yang ketiga adalah punya otapa, takut. Takut akan akibat dari perbuatan jahat. Kita harus punya, sebenarnya ada, dasarnya ada di dalam batin kita. Ya.
Karena di dalam cetasika, bagian dari batin kita, sada ada, hiri ada, otapa ada. Dia memang ada faktor pembentuk batin kita. Cuma kita mau mengembangkannya atau tidak. Nah, otapa ini yang ketiga harus ada, yang perlu kita tingkatkan. Ya, takut akan akibat dari berbuat jahat. Bila seseorang itu takut akan akibat dari berbuat jahat, dia nggak berani berbuat jahat. Karena sudah terbayang akibat yang akan dia petik, yaitu penderitaan. Harus ada otapa, takut. Tapi ya takutnya ini jangan takut yang salah. Nanti saya takut kenapa? Takut kalau jalan sendiri, apalagi di tengah-tengah kuburan. Saya takut. Bukan takut yang seperti itu. Takutlah pada akibat dari perbuatan jahat. Itu takut yang benar. Itulah otapa. Nah, kemudian yang keempat yang perlu kita kembangkan, yang perlu ada di dalam batin agar mencegah keburukan, memunculkan kebajikan, adanya wiriya, semangat. Nah, semangat ini yaitu semangat mencegah yang buruk, ya, yang belum ada itu dicegah, di dalam batin belum ada, dicegah jangan sampai masuk. Yang sudah ada di dalam batin harus semangat melenyapkannya. Kemudian yang baik yang belum ada di dalam batin harus semangat dimunculkan yang belum ada itu. Yang sudah ada di dalam batin yang baik itu harus semangat ditingkatkan, ditambah. Itu wiriya. Yang baik-baik ditambahkan, yang buruk-buruk dihilangkan. Nah, kualitas yang baik ditingkatkan, kualitas yang buruk kalau nggak bisa dilenyapkan ya ditekan, jangan sampai dia berkembang. Ini wiriya, semangat. Harus ada. Bila ada wiriya, pasti keburukan, kejahatan itu tersingkirkan. Kebaikan pasti akan kita kembangkan. Sebagai contohnya adalah sekarang ini, ibu bapak saudara-saudari adalah sedang melakukan wiriya, semangat. Datang ke wihara, tentu enggak satu kali, ya kan? Berkali-kali, berulang-ulang, namanya itu menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan kualitas yang sudah ada. Kualitas yang baik sudah ada, diulang lagi, itu namanya ditingkatkan, ditambah. Itu wiriya. Yang baik-baik ini ditambah lagi. Itu wiriya. Ada faktor wiriya di sana. Nah, ini hal yang keempat yang harus dimiliki dalam batin kita agar mencegah keburukan, yang baik-baik ini meningkat. Yang kelima, yang terakhir, ada panya, kebijaksanaan. Kita harus miliki pengertian-pengertian benar, pemahaman-pemahaman benar, pikiran-pikiran yang benar. Ini adalah panya. Perlu kita tingkatkan. Nah, seperti tadi dijelaskan, saat ini mendengarkan dhamma ini juga untuk panya, untuk kebijaksanaan kita yang dikatakan sutta maya panya. Kebijaksanaan yang berkembang, yang muncul dari mendengar dhamma. Bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dihindari, mana yang harus dia lakukan. Tahu tadi sudah dijelaskan jenis-jenis kejahatan dan bahaya dari kejahatan, apa penyebab dari kejahatan, apa yang harus dikembangkan agar menghindari kejahatan, yang baik-baik akan meningkat. Itu kalau sudah dimiliki pengetahuan yang tadi sudah diuraikan, itu menjadi panya. Kebijaksanaan sebagai dasar untuk memutuskan saya harus berbuat apa. Saya harus melakukan apa? Saya harus bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang harus saya kerjakan? Dari mendengar dhamma ini, mengambil satu keputusan yang benar.
Itulah panya yang perlu dikembangkan. Nah, inilah 5 hal. Bila 5 hal ini muncul, ada di dalam batin kita berkembang, ada sada, ada hiri, otapa, ada wiriya, ada panya. 5 ini ada, yang buruk-buruk tadi akan tersingkirkan. Yang baik-baik akan berkembang. Ini yang perlu kita kembangkan. Ada hal yang perlu kita jauhkan, jangan dilakukan. Kita tahu penyebabnya itu, kita waspadai. Tadi penyebabnya ada berapa? Ada 4, waspada terhadap 4 ini. Jangan lengah bila dia datang. Keburukan-keburukan udah tahu, ya kan? Ada 10 tadi. Kemudian penyebabnya waspada terhadap 4 hal ini. Kesenangan indria, terus ada kebencian, nah, kemudian ada kebodohan batin, ada takut. Waspada terhadap 4 ini. Nah, kembangkan yang 5. Yang 5 itu sada, hiri, otapa, wiriya, panya. Itu yang perlu ditindaklanjuti, itu yang perlu dikembangkan. Ya, kelas damanya selesai. Semoga apa yang dilakukan ini bermanfaat. Akhir kata, sabbe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.